Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana keadaan hari ini? Oke. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana ini, masih semangat apa enggak nih? Biar makin tambah semangat, kita sebelum materi kita melakukan ice breaking dulu gimana? Oke, sekarang berdiri semua. Berdiri semua ya, jangan terlalu dempet. Soalnya ice breakingnya semangat. Bukan. Geser. Ya, oke. Saya kasih contoh dulu ya untuk ice breakingnya itu tepuk semangat. Jadi kalian nanti seperti ini. Contohnya saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Dada, didi, du, dada, didi, du, se. Aha, ma. Aha, mat. Aha, se. Tepuk semangat. Dada, didi, du, dada, didi, du, se. Aha, ma. Aha, mat. Aha, se. Oke, baik. Baik, untuk materi hari ini itu materi tentang ketenaga kerjaan atau masalah mengatasi pengangguran. Yang kalian tahu tentang pengangguran itu apa sih? Tidak kerja. Apalagi pengangguran di dunia Z ini. Gen Z ini apa? Masih mencari. Oke. Apa? Menurut kalian, menurut pandangan kalian, guys, ketika ada seseorang lulus dari sekolahnya, kemudian seseorang itu mau kepingin kerja, tapi orang tua dari seseorang tersebut itu tidak boleh mengizinkan anaknya itu kerja. Nah, kan jadinya kan dia nganggur ya. Jadi kan itu juga termasuk penyebab pengangguran. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Solusinya juga bagaimana menurut pendapat kalian? Mungkin bisa ikut freelance. Oke. Jadi bisa dikerjakan di rumah tanpa harus keluar dari rumah sehingga orang tua tetap bisa mengizinkan. Karena kan tidak mengikuti freelance ya? Iya. Apa ada tanggapan lagi? Oke. Ya. Yang pertama kita harus memberi pengertian kepada orang tua bahwa pekerjaan itu penting, mencari pengalaman itu penting, bahwa selamanya itu kan kita juga nggak ikut orang tua, jadi sebisa mungkin kita juga mendapatkan penghasilan sendiri. Itu kan juga ada baiknya buat orang tua. Kalau kita punya gaji kan orang tua ikut merasakan gitu. Mungkin juga orang tuanya memiliki alasan lain ya, kenapa tidak boleh kerja dulu. Mungkin dia disuruh kuliah dulu atau sekolah tinggi dulu agar mungkin orang tua anaknya itu bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak lagi ya, gitu. Terus menurut kalian, apabila kalian tuh melihat alumni kakak kalian di sekolah kita ini, terus kakak alumni kalian itu lulusan kuliah tapi masih belum saja mendapatkan pekerjaan.
Nah, itu kira-kira solusinya itu bagaimana? Kan itu kan juga lulusan kuliah. Dapat kalian. Saya mungkin bukan solusi sih. Ya. Harusnya antisipasi Ya. sih harusnya. Karena pada saat kuliah itu bukan cuma sekedar kuliah, masuk ke kelas, Ya. kemudian pulang. Nah, harusnya itu juga cari pengalaman tidak hanya di dalam kampus aja. Jadi mungkin bisa kayak mengikuti pelatihan atau apa. Nah, itu kan juga termasuk kita menunjukkan diri kita bahwasanya itu kita memiliki skill atau kemampuan ini. Nah, namanya itu personal branding gitu ya. Sehingga nanti ketika lulus kuliah mungkin banyak yang tahu atau kenal dia gitu. Jadi nanti bisa direkomendasikan untuk bekerja di sini, di situ dan segala macamnya gitu. Jadi bukan solusi sih, mungkin kayak antisipasi aja Oke. gitu. Mungkin pendapat dari lainnya, teman-teman lainnya. Ya. Baik, sebelum kita ke materi lebih lanjut, saya akan memperlihatkan video ini. Yang lekat dengan sebutan generasi strawberry ini dikenal terbuka terhadap hal-hal yang baru serta kreatif. Namun sayangnya generasi ini yang Coba kalian perhatikan ya. yang lekat dengan sebutan generasi strawberry ini dikenal terbuka terhadap hal-hal yang baru serta kreatif. Namun sayangnya generasi ini yang sudah tidak asing dengan gadget yang dilihat ini justru menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Satrenas pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta dari total angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang yang mayoritas didominasi oleh penduduk usia 15 sampai 24 tahun atau yang tergolong generasi Z atau Gen Z. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adinda Widya Sakti mengatakan dengan jumlah pengangguran tersebut maka tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Agustus 2023 sebesar 5,32%, turun dari level Agustus tahun 2022 sebesar 5,86%. Karena memang jumlah pengangguran juga turun 560.000 orang dari Agustus 2022. Dengan catatan tingkat tersebut maka dari 100 orang angkatan kerja terdapat 5 orang yang nganggur. Maraknya jumlah TPT penduduk kelompok umur muda yakni 15 hingga 24 tahun merupakan TPT tertinggi yang mencapai 19,40%, meskipun dapatnya turun dari Agustus 2022 sebesar 20,3%. Baik, bisa sudah lihat videonya. Dari adik-adik, apa bisa menyimpulkan dari isi video tersebut? Dengan keterkaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Kerjaan. Kan beritanya tadi tentang pengangguran. Ya. Mungkin kayak terkait dengan ketenagakerjaan, mungkin pemerintah itu seharusnya kayak membuka lowongan untuk generasi kita, Ya. Gen Z ya kan, agar nanti tidak terjadi pengangguran yang semakin meningkat, atau kalau tidak mungkin ketika lulus sekolah itu bisa disediakan pelatihan-pelatihan yang dapat merekomendasikan mereka untuk dapat pekerjaan nantinya gitu. Betul sekali. Jadi hubungannya ketenagakerjaan dengan berita tersebut itu kan masalah pengangguran ya. Kan ketenagakerjaan itu juga dibantu oleh pemerintah di Snaker itu kan. Nah, kok kenapa sih Gen Z ini malah semakin marak gitu ya? Marak pengangguran, malah Gen Z ini malah marak terbilang terbanyak
penganggurannya. Bahasanya kan sekarang katanya itu Gen Z itu adalah Gen Z yang kreatif, produktif dan inovatif lah. Tapi kok masih saja Gen Z ini dibilang penganggurannya itu masih banyak ya, karena ya pemerintah juga kurang memfasilitasi tentang pekerjaan, memberikan wadah untuk training kerja itu. Soalnya kan sekarang juga kalau kita mau kerja ke pabrik itu aja kalau nggak pakai jalur ordal itu juga susah. Atau seperti yang dijelaskan oleh dosen praktisi saya waktu itu kan, dia kerja di kedinasan itu banyak sekali lowongan pekerjaan menumpuk. Kalau nggak kenal sama orang dalamnya ya itu nggak dibuka lamarannya, baru kalau kenal sama ordal baru bisa. Nah itu, jadi itulah maraknya pengangguran di Gen Z itu ya karena yang pertama juga pemerintah kurang mewadahi lapangan pekerjaan, juga kurang memberikan informasi tentang lapangan pekerjaan. Sekarang juga kan pabrik-pabrik itu kalau mau mengambil bagian untuk operator produksi itu juga bisa dari sekolah, terutama SMK itu, atau yang disebut dengan BKK itu ya. Tahu kan semua? Ya. Jadi generasi Gen Z ini sekarang juga sudah terbilang banyak penganggurannya ya, karena emang benar-benar kurangnya lapangan pekerjaan. Juga sekarang apalagi habis COVID itu juga banyak lorotan kan dari pabrik-pabrik, sehingga sekarang juga susah untuk masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tugas buat kalian. Setiap satu kelompoknya itu berisi 4. Pas. Satu kelompok isi 4 jadi 5. Ini langsung gini aja. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Oke, saya kasih waktu untuk ke kelompoknya masing-masing 5 detik. Oke, udah. Yang menjauh mendekat, yang mendekat jangan menjauh dong. Udah ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, untuk kelompok 3. Oh iya deh. Kelompok 4 ya? 4. Tiga. Di sobat-sobat oke lagi cicilan dulu kakak turun kok ini bisa. Jadi tugasnya itu kalian baca berita tersebut, dirundingkan, terus beri tanggapan berita tersebut. Habis itu berikan solusinya, dicatat di sini, nanti maju ke depan, ditaruh di sini. Apa? Foto. Ya. Ya. Minimal untuk solusinya 5 ya. 5. Iya.
menerima tambahan. Iya. Oh, kotak satu jawabannya. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi ya. Ya Bu. Oke, udah. Itu guys. Langsung masuk ke ketiga. Ya biar kira ya. Tanggapan ambil kesimpulannya sama saya. Tanggapan seralis. Dan bisa sih banyak-banyak. Ganti.
kira nggak apa-apa. Itu nggak no. Iso. Oke, yang sudah bisa sambil langsung ditempelkan di depan. Yang sudah bisa langsung menempelkan di depan. Salah siapa double T?这个都是主要也是微粒生态啊。 The Bluetooth device is connected successfully. Jadi kasih dijelasin sama
kali ya lu maju. Balik. Sudah semua? Bentar Bu ya. Dibaca ya. Oke kan kalian sudah menempelkan tanggapan dan solusi kalian, dan sekarang kalian maju untuk kelompok 1 maju. Baik Bu. Sambil membawa beritanya. Apa judulnya, apa, dibaca tanggapan dan solusinya. Kami dari kelompok ayo Nazila. Ya jangan kabel kesetrum. Beritanya apa? Di sini kami akan menjelaskan dari berita yang diberikan oleh Bu Reza, yaitu dilema Ayo jutaan tolong dengarkan dulu ya, adik-adik. Dilema jutaan Gen Z di Jabar jadi pengangguran. Di sini ada tanggapan dan solusi yang bisa kami berikan. Yang pertama yaitu data yang dirilis oleh BPS menunjukkan jutaan Gen Z di Jabar pengangguran pada tahun 2023. Selanjutnya, Kemudian faktor utamanya adalah defisit antara jumlah lowongan kerja yang tersedia dan jumlah lulusan SMA atau SMK. Kemudian tanggapan yang selanjutnya adalah salah satu upaya ialah dengan mencoba lowongan pekerjaan di luar negeri yang tersedia di aplikasi SIJU. SIJU. Apa sih Ju? Solusinya yaitu meningkatkan sosialisasi pelatihan dan memberikan support kepada para fresh graduate jika ingin bekerja di luar negeri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Aku. Ya. Judulnya apa? Tanggapannya? Ini menurut baik Di sini berjudul 10 juta Gen Z masih nganggur, pakar bongkar citra Gen Z yang dinilai terlalu fantastis. Tanggapannya itu masih banyak Gen Z yang tidak memiliki privilege untuk membuka peluang di dunia kerja. Solusinya yang pertama adalah kita sebagai Gen Z itu harus peka terhadap skill yang kita miliki. Lalu kita mengasah skill yang masih dianggap kurang dan perlu memperluas koneksi dan jejaring sosial. Lalu yang selanjutnya adalah membangun personal branding. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Kenapa harus? Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan mengamati artikel dengan judul Pengangguran di Banyumas capai 58 orang didominasi Gen Z. Oh maaf, 58.000. Untuk tanggapan dari artikel yang kami baca dan kami amati, pengangguran di Banyumas didominasi Gen Z mencapai 58.000, sebagian besar pengangguran merupakan usia 17 sampai 19 tahun dengan kelulusan pendidikan SD ke bawah mencapai 16.000 orang, kemudian lulusan SMP mencapai 10.000 orang, dan SMA mencapai 12.000 orang, dan SMK 16.000 orang. Pemerintah memberikan job fair, yaitu pelatihan kerja, banyaknya Gen Z yang menganggur karena kualifikasi kerja yang tidak terpenuhi oleh Gen Z. Untuk solusinya, yang pertama, pemerintah memberikan pelatihan kerja itu sudah diberikan oleh pemerintah, tetapi belum meluas. Kemudian memberikan lowongan pekerjaan, dan yang ketiga, pemerintah memberikan modal usaha bagi Gen Z. Keempat, generasi Gen Z selalu berinovasi dan kreatif, dan yang kelima, Gen Z harus memahami teknologi digital. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus teman-teman. Ayo HP-nya ditaruh dulu ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang judul beritanya Top 5 Provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Jawa Barat ternyata salah satunya. Enggak, ini namaku. Tanggapannya yaitu banyaknya pengangguran di setiap daerah disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan kualitas penduduk. Solusinya untuk yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan dan keterampilan di setiap lulusan sekolah. Yang kedua yaitu lebih mementingkan merekrut karyawan dari sekitar perusahaan daripada masyarakat luar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas SDM yang ada. Yang terakhir yaitu mensosialisasikan dan mewajibkan setiap keluarga untuk ikut KB agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu padat. Ya, dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Jadi masing-masing berita yang kalian terima memiliki tanggapan masing-masing, yaitu berarti dalam era sekarang Gen Z pengangguran itu berarti kayak kurangnya pelatihan, kurangnya jati diri dari dia sendiri. Oke, tolong minta perhatiannya. Ya, Bu. Baik, sekian materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.